Nah, misalnya terjadi sesuatu, jadi sesuatu itu kan pasti mendadak. Nggak ada yang direkayasa kan, nggak ada, pasti mendadak. Nah, begitu mendadak, Bapak Ibu Tribuners bisa langsung mencari fasilitas kesehatan yang terdekat. Nanti di sana Tribuners bisa mengatakan, saya kecelakaan lalu lintas, saya punya kartu BPJS Kesehatan. Tuh kuncinya ada di situ. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elin bisa menemani Anda di program Tribun Topik. Dan seperti biasa di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik nih. Untuk kesempatan ini saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Dr. Ika Eri Haryani MPH. Beliau adalah Kepala Bagian Penjamin Manfaat Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Langsung saja akan kita sapa Tribuners. Halo Dr. Ika. Halo Mbak Elin dan Tribuners sekalian. Kabarnya bagaimana dok? Alhamdulillah, mohon maaf ini sedikit serak ya. Oke, gak apa-apa dok. Jadi Tribuners, pada kesempatan ini kita akan ngobrolin tentang penjamin kasus kecelakaan lalu lintas untuk peserta BPJS Kesehatan ya dok ya. Iya. Mungkin Tribuners banyak yang belum tahu nih prosedurnya, syaratnya seperti apa, atau mungkin bahkan kadang bingung ketika kecelakaan harusnya bagaimana nih, padahal ikut kepesertaan BPJS tapi nggak tahu caranya. Nah, kita bakal obrolin langsung ke Dokter Ika. Nah dok, boleh dijelasin dulu dok untuk penjamin biaya pelayanan kesehatan peserta JKN ini seperti apa dok? Ya, sebenarnya pada dasarnya BPJS Kesehatan itu dihadirkan oleh pemerintah itu untuk memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Tapi memang ada irisan-irisan program gitu dengan pemberi pelayanan yang khusus gitu. Khusus itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat ada Jasara Harja salah satunya yang akan kita bahas saat ini. Di Jasara Harja itu kan memberikan santunan khusus untuk kecelakaan gitu ya, kecelakaan lalu lintas gitu. Hanya memang pada batas tertentu. Kenapa kalau setelah Jasara Harja itu misalnya dia sampai batas 20 juta ya di sini ya, itu bisa dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan karena kalau BPJS Kesehatan itu batasnya adalah indikasi medis. Jadi bukan batasnya bukan uang tapi kebutuhan medis. Nah, berbeda dengan di sini konsepnya di Jasara Harja adalah santunan sampai dengan 20 juta sehingga kita bisa melanjutkan. Nah, tapi ada di bidang lain yang khusus lagi, misalnya kecelakaan kerja itu bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi prinsipnya kami memberikan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program khusus gitu. Oke, baik. Kemudian nih, Dok, kalau misalkan kita mengalami kecelakaan, amit nih ya, tentu itu nggak kita inginkan sebenarnya, tapi misalnya mengalami kecelakaan, prosedurnya seperti apa sih, Dok, ketika kita adalah peserta BPJS Kesehatan nih, apa yang harus kita lakukan? Prosedurnya seperti apa yang harus kita lewati dok untuk klaim itu? Ya, jadi sebenarnya nanti Tribuners ini tidak meminta klaim ya, baik itu Jasara Harja atau ke BPJS Kesehatan itu tidak. Jadi kami ini membayarkannya ke rumah sakit atau pemberi pelayanan kesehatan gitu ya. Entah itu klinik, entah itu rumah sakit gitu kan ya. Nah misalnya terjadi sesuatu, jadi sesuatu itu kan pasti mendadak. Nggak ada yang direkayasa kan, nggak ada, pasti mendadak. Nah begitu mendadak Bapak Ibu Tribuners bisa langsung mencari fasilitas kesehatan yang terdekat karena dia kan kecelakaan lalu lintas itu darurat gitu ya, yang terdekat pasti, kalau darurat itu kan pasti yang terdekat. Nah setelah itu nanti di sana Tribuners bisa mengatakan, saya kecelakaan lalu lintas, saya punya kartu BPJS Kesehatan. Tuh kuncinya ada di situ, dua hal ya. Saya kecelakaan lalu lintas, saya punya kartu BPJS Kesehatan. Kenapa? Nanti di rumah sakit itu akan menerbitkan juga yang namanya surat eligibilitas peserta JKN. JKN itu BPJS Kesehatan. Walaupun nanti yang membayarkan pertama kali adalah Jasara Harja gitu. Jadi di situ penting clue-nya adalah saya kecelakaan dan saya adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Setelah itu nanti silahkan, tidak harus yang kecelakaan ya, itu melaporkan ke kantor polisi karena memang alurnya harus dengan surat lapor polisi ini. Setelah itu ada penjaminan-penjaminan, tapi jangan khawatir, pelayanan kesehatan itu langsung diberikan tanpa menunggu syarat-syarat itu tadi. Hanya Bapak Ibu harus tetap melakukan alur ini tadi. Oke. Pelayanan kesehatan tindakan medis tetap dilakukan sebagaimana prosedur yang ada. Benar. Tapi harus melewati
tahapan-tahapan tadi ya dok ya? Secara paralel akan berjalan. Jadi bukan berarti ini kalau belum ada kecelakaan, belum ada laporan polisi nggak diberikan pelayanan. Enggak, tetap diberikan pelayanan kesehatan. Oke, tetap diberikan pelayanan kesehatan. Ya, benar. Oke, Dokter Ika, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi sempat disebutkan ketika misalkan kita mengalami kecelakaan atau Tribuners mengalami kecelakaan, yang penting kan kita ikut dalam BPJS Kesehatan, kemudian kita menjadi anggota aktifnya, seperti itu ya dok ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika kecelakaan kan kita nggak tahu tempatnya di mana nih dok. Kita menemukan sebuah fasilitas kesehatan, beruntung kalau misalkan itu rumah sakit pemerintah langsung. Kalau nggak di klinik-klinik, apakah itu sudah tergabung ke dalam BPJS Kesehatan atau bagaimana nih dok? Apakah semua fasilitas kesehatan yang ada itu udah ikut BPJS atau seperti apa? Ya, memang untuk yang di Kota Semarang ya, ini Kota Semarang kan ya, itu untuk rumah sakit sih hampir semuanya sudah kerjasama. Ada beberapa yang belum, itu untuk rumah sakit baru yang mungkin belum ada akreditasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jangan khawatir, dalam kondisi gawat darurat, tapi gawat darurat di sini memang yang menetapkan dokter ya, bukan gawat darurat versi kita gitu kan. Jadi yang gawat darurat itu apa sih? Yang dia akan menyebabkan kecacatan atau kematian jika dia tidak ditangani segera. Jadi udah clear ya, artinya itu seperti itu. Maka dimanapun, walaupun dia tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan itu akan memberikan pertolongan dan akan melakukan klaim pada kami gitu. Nah, untuk Jasara Harja juga saya kira sama, karena di sana itu tidak harus provider bisa memberikan santunan gitu. Tapi untuk alur yang di Jasara Harja mungkin nanti Jasara Harja yang bisa menyampaikan ya. Biasanya tetap ada jaminan itu sampai dengan 20 juta tersebut. Tapi kalau misalnya membutuhkan pelayanan yang istilahnya operasi dan lain sebagainya sih, memang kami menyarankan setelah kondisi gawat darurat itu sudah tertangani, misalnya di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka mintalah untuk dirujuk ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, Tribuners, ini hampir semua rumah sakit sudah kerja sama, kita sudah bekerja sama semuanya, jadi kayaknya nggak masalah gitu. Masalah. Tapi dok, kalau misalnya di kecelakaannya vaskesnya paling terdekat klinik, itu seperti apa nih? Bisa. Kalau kasusnya seperti itu? Bisa juga. Klinik pun bisa. Tapi tentu kalau Tribuners ya misalnya ke klinik atau kemana pasti akan melihat kondisinya gitu ya. Saya itu harus ke klinik atau kemana gitu ya. Tapi misalnya klinik pun kita bisa kan, hampir juga klinik-klinik di FKTP itu bekerja sama dengan kami. Jadi gitu Tribuners, kebanyakan rumah sakit yang ada di Kota Semarang ini sudah tergabung atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ketika Tribuners mengalami kecelakaan itu udah aman ya, apalagi udah ikut dalam BPJS Kesehatan. Kemudian nih dok, untuk syaratnya sendiri ketika mengurus ini dok, misalkan kita kecelakaan, kemudian kita udah aktif di BPJS Kesehatan, syaratnya apa aja nih yang harus disiapkan? Ya, karena memang yang memberikan santunan ini ya, terutama Jasara Harja dengan BPJS itu langsung ke fasilitas kesehatan, tentunya Tribuners nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Asalkan kartu JKN-nya aktif gitu, terus kita sudah menyampaikan bahwa kita kecelakaan, lalu dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan sudah menerbitkan SEP dengan istilahnya di flagging, oh ini kasus kecelakaan gitu. Nanti dari rumah sakitnya akan menginfokan ada pengurusan lapor polisi. Nah, di situ memang kita harus melaporkan kasus kita ini kepada kantor polisi. Nah, di sana nanti akan diterbitkan yang namanya LP. Nah, dari LP itu nanti akan digunakan oleh Jasara Harja melakukan verifikasi. Tapi untuk masalah biaya dan lain sebagainya itu nanti adalah urusan dari si fasilitas kesehatan dengan Jasara Harja dan kami gitu. Jadi Tribuners asal sudah punya kartu JKN aktif, menyampaikan ini kecelakaan, kita punya JKN, terus kita lapor polisi, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Tapi dok, bagaimana dengan kasusnya misalkan kita kecelakaan, kemudian kita udah jalani perawatan atau udah ada tindakan medis, tapi secara umum, tapi ternyata kita juga aktif dalam BPJS Kesehatan, peserta BPJS seperti itu. Tindakan selanjutnya seperti apa nih dok? Ya. Yang dilakukan? Ya, kalau mungkin kita sampaikan di Perpres 82 tahun 2018 itu memang pelayanan kesehatan itu harus sesuai dengan alurnya ya.
Itu bagian pertama. Yang Baik. tidak dijamin adalah yang tidak sesuai alur. Nah, kalau kita misalnya yang kemarin kita sudah menggunakan umum gitu ya, itu tetap harus kita memberikan hak dari Jasara Harja untuk menjamin kecelakaan kita sampai 20 juta itu. Jadi kalau seperti itu, misalnya yang umum tadi terus istilahnya diklaimkan ke Jasara Harja sampai dengan 20 juta, BPJS Kesehatan bisa melakukan pembayaran setelah 20 juta. Tapi memang dia harus dari FKTP dulu. Oh, ini bisa nggak di FKTP? Kalau di FKTP bisa, maka tidak dirujuk ke rumah sakit kan. Kalau misalnya tidak bisa, baru dirujuk ke rumah sakit. Artinya yang kemarin berlalu sebagai umum memang tidak bisa diklaimkan kalau di kami. Kalau di Jasara Harja itu kemungkinan masih bisa. Oke. Asalkan ada surat lapor polisi dan benar dia kecelakaan ganda. Karena kalau kecelakaan tunggal itu sudah beralih pada BPJS Kesehatan. Nah, sementara BPJS Kesehatan kalau tidak ada penyampaian dari awal 3x24 di awal 3x24 jam ya di awal bahwa kita menggunakan JKN itu, maka kita tidak bisa untuk yang lalu. Untuk yang ke depan kita sesuai dengan alurnya. Sesuai dengan alurnya Ya, seperti itu. alurnya harus dari FKTP dan setelah 20 juta dari Jasara Harja. Oke, baik. Nah, beralih lagi ke kasus lain dok. Misalkan nih ada kerabat atau keluarga kita yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan dari keluarga nih pertama kali yang harus kita lakukan? Misalkan mereka atau keluarga itu peserta aktif BPJS nih, yang dia lakukan apa nih? Tentunya memastikan dulu ya di keluarganya di rumah sakit di fasilitas kesehatan aman gitu. Tentunya itu dulu, memastikan itu dulu kan ya. Iya kan? Ya kita oke udah ya, habis itu tanya udah lapor polisi belum? Kalau belum segera lapor polisi. Segera, karena kalau nggak salah di kantor polisi itu kita akan cepat pengurusan itu kalau dia dalam 24 jam awal itu dia akan cepat pengurusan lapor polisi. Tapi kalau udah lewat tuh mencari saksi dan lain sebagainya itu kan sulit ya. Jadi itu dulu, bagaimanapun kita pertama yang kita pastikan adalah yang kecelakaan ini aman dulu kan gitu. Diberikan pelayanan, habis itu langsung setelah itu kita ke kantor polisi gitu. Seperti itu. Kemudian nanti diadakan tindakan medis selanjutnya sesuai dengan mungkin lukanya gitu ya dok ya. Tapi dok, kalau misalkan nih kita kan nih pekerja nih, kita pegawai gitu. Katakanlah dalam jam kerja kita sedang berdinas keluar kota dan alhamdulillah nih ada kecelakaan. Nah, itu ikutnya di BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, karena waktu perjalanan dinas tentu itu ikut jam kerja kan, termasuknya juga kecelakaan kerja, tapi kecelakaan lalu lintas. Ini kan gimana nih dok? Bisa dijelaskan ke Tribuners ya nih? Ya, jadi Tribuners gini, tadi kan di awal kita sudah menyampaikan bahwa kalau ada pemberi jaminan khusus dari sebuah program, maka BPJS Kesehatan tidak bisa melakukan penjaminan. Nah, itu ada dalam Perpres 82 tahun 2018 yang tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, kalau tadi kita cuma membahas tentang area kecelakaan lalu lintas yang biasa gitu. Yang ini tuh di luar kebiasaan. Kenapa? Karena kita baru kerja gitu. Jadi kalau koordinasi itu ada dua macam kalau di BPJS Kesehatan dengan pihak penjamin lain. Pertama adalah koordinasi manfaat. Koordinasi manfaat itu sama seperti yang di Jasara Harja ini. Jadi kalau ada kasus kecelakaan ganda, Jasara Harja akan menjamin pertama. Kalau sudah 20 juta, BPJS akan menjamin sebagai kedua. Nah, kalau kecelakaan kerja itu namanya koordinasi pelayanan. Oke. Artinya saat kita dalam perjalanan dinas gitu ya, dalam perjalanan dinas kita tugas, kita mendapatkan kecelakaan, itu kalau sudah ditetapkan ya ini adalah kecelakaan kerja, maka penjaminnya beralih semuanya ke entah itu BPJS Tenaga Kerja, entah itu Taspen, entah itu Asabri gitu kan. Banyak tuh penjamin-penjamin ya. Nah di situ maka BPJS Kesehatan sudah tidak akan bagaimana-bagaimana. Tapi kalau misalnya ditetapkan di sana ternyata ini bukan kecelakaan kerja ya, maka penjaminan akan beralih ke Jasara Harja dulu kalau dia kecelakaan ganda. Setelah 20 juta maka ke BPJS Kesehatan. Jadi penetapan dulu ini kecelakaan kerja atau bukan. Kalau kecelakaan kerja maka akan beralih semuanya ke BPJS Tenaga Kerja, Asabri, Taspen gitu. Kalau misalnya bukan kecelakaan
kerja, maka dia akan ke Jasara Harja sampai 20 juta, setelah itu baru ke BPJS Kesehatan. Oke, berarti diperlukan adanya penetapan dulu nih. Ini Nah, apakah kecelakaan kerja atau kecelakaan seperti biasanya pada umumnya gitu ya? tapi jangan khawatir untuk masalah pelayanan kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak menunggu harus ditawan enggak. Tapi begitu datang Tribuners itu nanti akan tetap diterbitkan yang namanya SEP tadi, surat eligibilitas peserta JKN. Jadi walaupun nanti yang memberikan jaminan itu adalah BPJS Tenaga Kerja, Taspen atau Asabri, itu tetap diterbitkan itu, tapi dikasih tanda potensi kecelakaan kerja gitu. Oke, Nah, jadi pelayanan tetap jalan gitu. Enggak, jadi kita tuh tetap menjadi nomor satu. Istilahnya kesehatan kita menjadi nomor satu. Administrasi paralel mengikuti dari proses pemberian pelayanan kesehatan itu. Oke, berlagi dok, misalkan kecelakaan nih, ada kecelakaan gitu dan orang tersebut ternyata kelupaan tidak membawa identitas, padahal dia peserta JKN. Itu prosedurnya seperti apa? Saya penasaran dok, karena tentu saja nggak bawa identitas kan. Tindak lanjutnya seperti apa? Apakah nunggu data-datanya ada dulu, ditemuin baru ada tindakan medis atau seperti apa nih dok? Ya. Kalau saya dulu pernah bekerja di rumah sakit ya. Oke. Ini sudah berbicara tentang medis gitu. Kami itu sebenarnya sudah ada sumpah dokter ya, bahwa kalau ada apa-apa itu ya langsung diberikan penanganan, whatever itu siapa yang bayar gitu. Ya, kita tangani dulu kalau dia mendesak gitu, darurat gitu kan. Kalau daruratnya udah tertangani, dia nunggu sih boleh lah, kita nunggu sebentar, ini siapa punya itu boleh lah, itu kami ya. Nah, saya kira seluruh fasilitas kesehatan dan seluruh dokter di sini juga memiliki etika yang seperti itu, sama lah ya. Hanya untuk nanti akhirnya ini bagaimana, apakah dia peserta JKN atau seperti apa gitu. Sebenarnya identitas itu kan banyak ya. Bisa KTP. Terus kalau nggak KTP, kartu JKN jelas. Kalau HP itu kan selalu dibawa ya. Ya, sekarang harus bawa kemana-mana pakai. Ketinggalan dompet itu nggak mau, ketinggalan HP itu masalah. Pusing. Nah, di dalam HP itu harapan kami Tribuners punya yang namanya aplikasi mobile JKN. Nah, begitu Tribuners punya itu aplikasi mobile JKN, itu udah identitas kemana-mana ke bawah itu. Oke, berarti otomatis gitu ya. Iya, moga-moga HP tidak tertinggal. Oke, karena kebanyakan nih dok, makanya saya tanya, kebanyakan masyarakat itu takut ketika berobat, prosedurnya pasti lama nih. Ketika datang nggak bawa berkas, pasti nggak langsung ditindaklanjuti sama dokter nih, nggak ada tindakan medis apa-apa. Ternyata memang prosedurnya memang harusnya ditangani langsung ya dok ya, ketika ada situasi seperti itu gitu. Baik, kembali lagi ke kecelakaan lalu lintas tadi dok, apakah ada beberapa kecelakaan yang tidak bisa diklaimkan di BPJS Kesehatan? Kalau yang di kami, yang pertama jelas kalau itu kecelakaan kerja tidak bisa menjamin. Pertama itu potensi, jadi dugaan kecelakaan kerja juga kami belum bisa menjamin. Bisa menjaminnya itu setelah penetapan. Dan kecelakaan ganda, kecelakaan lalu lintas yang dia belum dijamin dahulu oleh Jasara Harja. Jadi misalnya ada kecelakaan lalu lintas, lalu menolak melakukan pengurusan lapor polisi. Jadi tidak mau melakukan pengurusan ke kantor polisi. Nah, itu kami juga tidak bisa melakukan penjaminan. Kenapa? Karena prosedurnya dari awal tadi itu kan memang harus ada surat lapor polisi dulu sehingga diproses di Jasara Harja gitu kan. Nanti di Jasara Harja bagaimana kalau misalnya dia menjamin sampai 20 juta kan gitu. Jadi yang tidak bisa kami jamin adalah yang tidak sesuai dengan prosedur itu tadi atau kecelakaan, potensi kecelakaan kerja dan kecelakaan kerja gitu, kira-kira itu. Baik. Tapi dok, kalau misalkan udah masuk ke mungkin rumah sakit atau vaskes gitu kan, kecelakaan, kemudian berkas-berkas seperti tadi laporan polisi, tentunya kan ada surat keterangan dari kantor polisi gitu ya dok ya. Itu menyusul dibatasi nggak dok untuk mengumpulkan berkas-berkasnya itu? Apakah waktunya ditentukan? Sebenarnya kalau dari pihak kantor polisi, dari pihak Jasara Harja itu mereka itu cepet lebih. Kalau dari kami itu kan permintaannya 3 hari ya. Kalau dari polisi sama Jasara Harja itu malah dia lebih singkat, 2 hari malah. Polisi itu 1 hari. Jadi mereka punya kayak self service level agreement gitu ya. Itu cepat sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah misalnya kita delay. Jadi misalnya udah 4 hari kita baru mau ngurus, nah itu yang menjadi masalah di kita semua.
Pertama masalah saksi dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa ngobrol sama Pak Polisi lah ya, Iya, gimana. kapan-kapan mungkin bisa Iya. diajukan di BPJS sama polisi langsung. Memang kalau di kita, saya yakin juga sih kalau misalnya Tribuners mendapati kasus seperti ini pasti akan cepat lah pengurusannya. Begitu detik itu, oh ya ini sudah ditangani, setelah itu detik kedua adalah ke kantor polisi gitu. Dan itu oleh Vaskes ya, fasilitas kesehatan, rumah sakit atau apapun itu pasti sudah langsung diedukasi. Maksudnya langsung dikasih tahu ini harus ngapain gitu. Oke, otomatis langsung diedukasi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kecelakaan nih Tribuners, misalkan dari keluarga, nanti keluarga bakal diedukasi dari pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mengurus berkas-berkasnya. Mungkin seperti tadi membuat laporan ke kantor polisi, kemudian mengumpulkan berkas-berkas lain seperti itu ya Dokter Ika ya. Iya. Oke, Dok, terakhir ada pesan yang pengen disampaikan buat Tribuners ya, boleh disampaikan? Ya, pertama kalau misalnya kita apapun yang terjadi di kita ya, dalam kondisi sehat pun yang kami harapkan adalah tetap menjaga keaktifan kartu JKN atau BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena kalau hal mendadak gitu kita nggak tahu, terus habis itu kita pas tiba-tiba nonaktif, kita sendiri yang sulit gitu pengurusannya. Itu pertama. Jadi tolong tetap dijaga keaktifan kartu JKN ini, BPJS Kesehatan ini. Nah, kalau misalnya Tribuners mau lihat tuh dari mobile JKN bisa. Karena kadang kita dibiayai pemerintah, terus tiba-tiba pemerintah ada kayak semacam istilahnya update data gitu ya, dan ternyata kita tidak masuk dalam data yang dijamin oleh pemerintah, maka kita bisa langsung menjadi peserta mandiri gitu. Saya minta tolong untuk bisa dicek untuk keaktifan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mendapati kecelakaan lalu lintas, tidak usah perlu khawatir, tidak usah perlu takut ya. Di sini kantor polisi, Jasara Harja dan BPJS Kesehatan beserta rumah sakit kami sudah bersatu untuk melayani masyarakat. Dan sebenarnya informasi itu sudah masuk di dalam sistem aplikasi di kami. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan JKN, terus dari rumah sakit itu menerbitkan SEP tadi, surat eligibilitas, dan dilakukan penandaan checklist di kecelakaan lalu lintas, itu Jasara Harja sudah langsung tahu secara online. Jangan khawatir pokoknya, begitu kecelakaan lalu lintas silahkan mengurus hal-hal yang itu dan tidak usah takut ke kantor polisi. Mungkin dua itu yang penting ya. Oke, jangan takut Ya. ke kantor polisi. Jangan Kayaknya ini yang takut. perlu kadang orang mau ke kantor polisi takut, Dok. Baik, jangan perlu takut lagi Tribuners untuk ke kantor polisi mengurus surat keterangan kecelakaan itu ya Dok ya, karena dari pihak kepolisian, Jasara Harja maupun dari BPJS Kesehatan itu sudah terintegrasi sistemnya dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik, jadi akan lebih mudah. Dan pastikan JKN Tribuners aktif. Ini yang paling penting nih, harus aktif. Oke, terima kasih Dokter Ika. Ada tambahan lagi? Nanti kalau kantor polisi nanti disampaikannya adalah surat keterangan lapor polisi. Surat keterangan lapor polisi. Karena kalau surat keterangan polisian itu beda. Beda bentuknya. Oke, baik. Surat apa tadi Dok? Lapor polisi. Surat lapor polisi. Oke, itu Tribuners dicatat ini harus ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Ika sudah meluangkan waktunya berbagi informasi buat Tribuners di Tribun Topik kali ini. Jadi lebih tahu kan Tribuners ketika kecelakaan harus ngapain, apalagi udah aktif BPJS-nya gitu kan. Nggak perlu takut lagi ke kantor polisi, intinya itu. Sehat terus Dokter Ika, sukses selalu untuk Dokter Ika, titip salam untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah hadir hari ini. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Ika terkait penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas untuk peserta BPJS Kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.